Penyakit yang datang ke dalam diri kita ternyata dapat ditimbulkan dari dalam hati. Tidak hanya penyakit fisik maupun non-fisik, tetapi bisa juga penyakit yang menghantui juga dapat menyebabkan penurunan kondisi tubuh. Bahkan, sampai sulit untuk disembuhkan, sehingga penderitanya menjadi terbatas dalam menjalani aktivitas. Penyakit yang tidak kasat mata ini terkadang akan lebih sulit untuk disembuhkan. Selain itu, bisa juga memberikan bahaya bagi diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Islam, penyakit yang tidak kasat mata dikenal dengan istilah penyakit ain. Untuk lebih jelasnya apa itu penyakit ain, maka simak ulasan ini. Pengertian penyakit ain. Dalam pandangan Islam, penyakit tidak kasat mata bisa berbahaya bagi diri kita dan orang lain. Hal ini disebut penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata yang berkaitan dengan perasaan hati, yaitu perasaan iri dan dengki. Tidak hanya menimbulkan masalah bagi orang lain, penyakit ain juga membuat diri sendiri celaka. Maka dari itu, para ulama menyimpulkan bahwa ain adalah penyakit non-medis yang timbul karena pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk dan mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Ain juga dapat diartikan sebagai pandangan terhadap sesuatu hal dalam keadaan lupa dengan rasa kagum terhadap yang dilihatnya atau rasa dengki tanpa berzikir kepada Allah. Menurut pandangan Islam, penyakit ain dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Pandangan dari orang yang sebenarnya mempunyai tabiat buruk di dalam hatinya, terdapat rasa hasut, dengki dan ingin mencelakai terhadap orang yang dipandangnya. 2. Pandangan kekaguman atau ketakjuban kepada orang, sehingga akan timbul rasa dengki, tetapi kekaguman tersebut tidak disertai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, penyakit ain juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 51 yang artinya, "Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila." Efek dari pandangan ain ini dapat bermacam-macam, ada yang bisa membuat orang dipandang celaka, sakit atau bahkan hingga menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, penyakit ini digolongkan sebagai penyakit yang tidak dapat dideteksi secara medis dan berbahaya karena pada dasarnya semua orang mempunyai kekuatan tertentu dalam pandangannya. Penyakit ain ini tidak hanya menyerang orang dewasa saja, tetapi dapat menyerang anak-anak. Hal ini biasanya ditandai ketika orang tua sudah membawa anak untuk berobat ke berbagai tempat, tetapi tetap tidak ada hasil, karena penyakitnya bukan berasal dari sisi medis. Dikutip dari buku yang berjudul Tibbun Nabawi, Tinjauan Syariat dan Medis, istri Imran pernah berdoa ketika melahirkan Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk.'" Dari firman tersebut, maka dapat dipahami bahwa usai seorang anak terlahir di dunia, penting bagi orang tua untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan penyakit medis maupun non-medis seperti penyakit ain. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, seseorang yang memandang, menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, halaman 69. Asal mula penyakit ain. Penyakit ain sudah ada sejak zaman dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa penyakit ain itu nyata adanya. Sebagaimana sabdanya, pengaruh ain itu nyata benar. Hadis riwayat Muslim. Beliau menganjurkan umatnya untuk menerima kenyataan ini. Dalam riwayat lain, ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Hadis riwayat Muslim nomor 2188. Asal mula penyakit ain. Ain dari kata ana yainu yang artinya terkena sesuatu hal dari mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respons jiwa negatif, lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Fatwa Al-Lajnah ADT Daimah. Penyebab penyakit ain.
Menurut M. Saifuddin Hakim dan Siti Aisyah Ismail dalam Tibbun Nabawi, penyebab penyakit ain adalah pandangan mata yang hasad atau dengki atau kagum atau takjub kepada anak-anak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa penyakit ain bisa saja terjadi tanpa harus melihat secara langsung. Ia mengatakan, jiwa orang yang menjadi penyebab penyakit ain bisa saja menimbulkan penyakit ain tanpa harus dengan melihat secara langsung. Bahkan, terkadang ada orang buta lalu dideskripsikan sesuatu kepada orang buta tersebut dan jiwanya bisa menimbulkan penyakit ain meskipun dia tidak melihatnya. Orang yang mempunyai hasad kepada orang lain akan memandang orang tersebut dengan pandangan yang penuh kebencian. Hal ini yang dapat menyebabkan berbagai gangguan ain yang mengancam kesehatan hingga nyawa seseorang. Dalam hal ini, Allah juga telah memerintahkan seluruh umatnya untuk menghindari bahaya dan dampak buruk dari sifat hasad. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Fal ayat 5 artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia hasad atau dengki. Bukan hanya sifat hasad yang berupa kebencian, pandangan kagum yang cenderung khawatir juga dapat menyebabkan penyakit ain pada orang lain yang dilihatnya bahkan benda mati. Dengan begitu, sebisa mungkin setiap manusia harus mencegah keburukan tersebut agar tidak membahayakan orang lain dan diri sendiri. Seseorang dengan perasaan hasad, maka masuk ke dalam golongan perbuatan tercela. Perbuatan ini tergolong sebagai akhlak mazmumah. Orang yang iri dan dengki ingin orang yang dilihatnya tidak lagi mempunyai kebahagiaan yang ia miliki. Naudzubillahi min zalik. Penyakit ini dapat memberikan efek yang bermacam-macam pada tubuh manusia. Ain dapat menyebabkan beberapa penyakit yang mengganggu kesehatan seperti sakit, celaka hingga kematian. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi umat muslim untuk menjauhi penyakit ain ini. Ciri-ciri penyakit ain. Seperti penyakit lainnya, penyakit ain juga mempunyai beberapa ciri. Adapun tanda terkena gangguan ain menurut Syekh Abdul Aziz As-Sadan adalah, apabila bukan karena penyakit jasmani atau penyakit medis, maka umumnya dalam bentuk 1. Wajah pucat. 2. Sering berkeringat dan buang air kecil. 3. Nafsu makan lemah. 4. Mati rasa. 5. Panas atau dingin di anggota badan. 6. Detak jantung yang cepat dan tidak beraturan. 7. Rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bahu. 8. Bersedih dan merasa sempit, sesak di dada. 9. Berkeringat di malam hari. 10. Perilaku emosi berlebihan. 11. Ketakutan yang tidak wajar. 12. Sering bersendawa. 13. Menguap atau terengah-engah. 14. Menyendiri atau suka mengasingkan diri. 15. Diam atau malas bergerak. 16. Senang terlalu banyak tidur. 17. Adanya masalah kesehatan tertentu tanpa ada sebab-sebab medis yang diketahui. 18. Sakit kepala yang berpindah-pindah. Semoga kita semua dihindarkan dari penyakit ain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa dan selalu mohon perlindungan kepadanya agar kita semua terhindar dari penyakit ain yang berbahaya ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.